Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Yang saya kasihi juga ya, karena saudara sudah setia merenungkan firman Tuhan dan saudara tentunya sudah mendapat banyak berkat. Ada beberapa orang yang kasih komen ya. Saudara boleh kasih komen kalau saudara diberkati ya, di bawah kan ada di bawah YouTube itu, di bawah videonya ada kolom komen. Saudara kasih komen ya kalau sudah diberkati. Nah saudara, berkat itu tidak perlu dikejar, karena sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan berkat untuk kita. Hanya kita mungkin belum tahu bagaimana mendapatkannya ya. Sama seperti saya diberi cerita oleh seorang teman. Ada orang yang sudah lama menjadi Kristen, setia ke gereja, rasanya kok hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Jadi anaknya tanya sama ayahnya ya, "Pak, kita itu sudah ikut Tuhan lama, hidup kita kelihatannya sama-sama saja. Tidak ada, misalnya tidak kelihatan diberkati, begitu menjadi kaya atau menjadi bagaimana gitu ya." Lalu ayahnya memberitahu, ya memang kita tidak melihat, tidak merasakan karena kita tidak peka ya. Tapi sebetulnya coba, dulunya kita sering khawatir, sekarang kita tidak khawatir. Dulunya kita hidupnya tidak bisa tentram, sekarang lebih tentram. Dulu di dalam keluarga sering bertengkar, sekarang tidak bertengkar ya. Dulu jadi ada beberapa hal yang dulunya suka marah-marah, sekarang tenang, lebih tenang ya, orang tua anak hubungan lebih baik. Dulunya jadi ada banyak hal yang dulu terjadi karena kita tidak merasakan berkatnya. Sekarang sebetulnya berkatnya sudah berkelimpahan ya. Dengan melihat begini aja, aduh saya itu senang sekali lihatnya ya, begitu seger. Luar biasa ciptaan Tuhan ini ya, indah begini dan awet. Hanya melihat saja kita sudah merasa diberkati Tuhan ya. Memang diberkati dengan adanya pemandangan yang indah. Nah saudara-saudara, berkat itu tidak perlu dikejar karena ada di sana. Seperti dalam Mazmur 65 ayat 5 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya. Jadi kita harus merasakan kenyang karena kita ada di baitnya, karena kita sudah hidup dekat dengan Dia. Dan berkat ini sudah ada, sudah tersedia. Tinggal kita menikmati dan kita tahu bagaimana menikmatinya. Saudara, mungkin contohnya seperti anak ya yang setia menjalankan tugasnya setiap hari di rumah, atau seorang pegawai yang rajin, tidak pernah absen, dia selalu mengerjakan apa tidak disuruh, semuanya rapi, bersih. Tentunya pada waktu bosnya lihat atau orang tua lihat anak yang demikian, dia sudah merencanakan, saya mau kasih dia ini, saya mau kasih dia itu, saya mau kasih hadiah kepada pegawai yang rajin ini ya. Coba kalau pegawainya sering absen, sering tidak datang, jadi kita rasanya mau memberi itu nggak jadi gitu ya. Begitu juga anak yang mungkin kalau disuruh tidak menjalankan tugasnya, kalau selalu harus diperintah, diberitahu ini dan itu ya, orang tua mungkin lebih seret ya untuk memberi berkatnya. Jadi secara otomatis lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan ya. Setialah melakukan bagian kita, hidup dekat dengan Dia, suka merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan kita mengerti firman-Nya. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya ya Tuhan itu sudah menyediakan berkatnya. Tanpa kita ketahui, kita itu diberkati. Ya, kalau kita bisa sehat, kita bisa
merenungkan firman Tuhan, kita bisa berbincang-bincang dengan keluarga, kita bisa menikmati hari-hari ini dengan penuh sukacita. Itu berkat yang paling besar. Sehat itu berkat yang paling besar. Jadi itu sebabnya tidak perlu dikejar. Berkat itu tidak perlu dikejar. Kita nikmati karena Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita. Ya saudara-saudara, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena memang berkatnya luar biasa. Ya, untuk kehidupan kita, apalagi keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya, karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, jadi kita bisa hidupnya tenang. Ya. Nah, untuk misalnya ada yang memang ada orang yang kena penyakit, orang yang sakit, ya saudara pasrah aja. Udah serahkan. Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan-Mu, tubuhku ini milik-Mu, Engkau sendiri yang tinggal di dalam tubuhku, Engkau sucikan tubuhku, dan dalam keadaan sakit pun saya mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, dengan demikian Tuhan senang ya, nanti tanpa kita ketahui penyakit kita sudah diangkat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sudah menyediakan berkat bagi setiap orang yang mencintai Engkau, yang merindukan Engkau, yang selalu hidup dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini Tuhan, agar mereka dapat merasakan berkat-Mu, karena Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas cinta Tuhan kepada kami yang sudah memberikan Yesus Kristus kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, supaya mereka dapat berbahagia bersama Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, semoga saudara berbahagia, saudara nikmati berkat Tuhan. Serahkan semua khawatir saudara kepada Tuhan dan jangan dipikirkan kekhawatiran. Tetapi ya, terimalah berkat yang sudah ada disediakan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.